Semoga saya sudah heng-heng HP. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas 12 IPA 1 akan mempresentasikan materi tentang demokrasi liberal, terpimpin dan reformasi. Mungkin yang materi pertama akan dijelaskan oleh Ishak Haniu. Sabar. Silakan. Baik, terima kasih Kak Intan. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi liberal. Demokrasi adalah sistem untuk memilih dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Topik yang dibahas kali ini adalah perbandingan antara demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan reformasi di Indonesia. Baik, kali ini kita akan menjelaskan tentang demokrasi liberal. Demokrasi liberal dapat didefinisikan sebagai demokrasi di mana kebebasan individu dan hak asasi manusia dihormati dengan adanya sistem pemilihan umum yang bebas dan adil. Ciri-ciri demokrasi liberal ada 3. Yang pertama, kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Yang kedua, pemilu yang bebas dan adil. Yang ketiga, hak asasi manusia dilindungi. Oke, terima kasih Kak Rabin. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Abjul. Sore. Kemudian demokrasi liberal Indonesia yaitu pada periode 1945 sampai 1957 terdapat karakteristik. Nah, yang pertama itu ada pemerintahan parlementer dengan multi partai. Yang kedua, pemilu dilakukan dengan sistem suara terbanyak. Dan yang ketiga, banyaknya partai politik dan perdebatan dalam pemerintahan. Nah, di samping terdapat karakteristik di samping itu juga terdapat kendala. Nah, yang pertama itu ketidakstabilan politik, yang kedua banyaknya konflik antar partai, dan yang ketiga kelemahan dalam sistem pemerintahan yang mempengaruhi kemajuan negara. Oke, terima kasih Putri Abjul. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Katili. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu demokrasi terpimpin. Definisinya yaitu sistem pemerintahan yang lebih otoriter, di mana pemimpin memiliki kekuasaan yang lebih besar untuk mengarahkan kebijakan negara dengan kontrol lebih besar terhadap oposisi. Ciri-cirinya yaitu kekuasaan terpusat pada presiden, pembatasan terhadap kebebasan politik dan partai-partai, pembentukan sistem yang mengutamakan stabilitas. Contoh di Indonesia itu era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Oke. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Nursipa Samade. Silakan. Nursipa.
Oke, mungkin Nur Syifa masih berhalangan. Akan dijelaskan oleh Yelisca. Silakan Yelisca. Baik, di sini saya akan menjelaskan demokrasi terpimpin di Indonesia. Periode 1957 sampai 1965. Yang pertama adalah karakteristik. Yang kedua adalah Presiden Soekarno menjadi pusat kekuasaan. Yang ketiga, pembatasan partai politik dan kontrol terhadap organisasi oposisi. Yang keempat adalah penekanan pada ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme. Yang kelima adalah pengendalian media dan pembatasan kebebasan berpendapat. Ada juga tujuannya yaitu mengatasi ketidakstabilan dan menciptakan persatuan nasionalisme. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, mari kita lanjutkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Windy Mustafa. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu reformasi. Definisi perubahan besar dalam sistem politik dan ekonomi yang bertujuan untuk memperbaiki dan memperbaharui struktur pemerintahan. Definisi perubahan besar dalam sistem politik dan ekonomi yang bertujuan untuk memperbaiki dan memperbaharui struktur pemerintahan. Contoh di Indonesia, reformasi tahun 1998 setelah jatuhnya Soeharto. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadine Bilondatu. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yaitu reformasi di Indonesia periode 1998 sekarang. Karakteristik yang pertama, jatuhnya Presiden Soeharto setelah krisis ekonomi dan politik. Yang kedua, pemilu bebas dan adil yang memberi peluang bagi partai-partai baru. Yang ketiga, pembaruan sistem politik dan penguatan lembaga negara. Yang keempat, meningkatnya peran media dan kebebasan pendapat. Tujuannya menciptakan demokrasi yang lebih inklusif, transparan, dan akuntabel. Oke, terima kasih. Kesimpulannya akan saya jelaskan. Demokrasi liberal memberikan kebebasan dan hak individu yang lebih besar, namun menghadapi ketidakstabilan politik. Yang kedua, untuk demokrasi terpimpin, fokus pada stabilitas, tetapi membatasi kebebasan politik dan hak asasi manusia. Dan yang ketiga yaitu reformasi, mengarah pada sistem demokrasi yang lebih inklusif dan bebas meski masih ada tantangan yang harus dihadapi. Mungkin ya ada tambahan lagi dari saya, demokrasi liberal meskipun mengedepankan sistem pemerintahan yang demokratis, mengalami ketidakstabilan politik yang akhirnya mengarah pada penerapan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin, meskipun menjamin stabilitas politik, justru memperkuat kekuasaan otoriter Presiden Soekarno. Sedangkan demokrasi reformasi pasca tahun 1998 menandai transisi ke sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan lebih terbuka, dengan penekanan pada pemisahan kekuasaan, kebebasan media, dan perlindungan hak asasi manusia, meskipun masih dihadapkan pada tantangan untuk memperbaiki sistem politik dan ekonomi. Mungkin itu presentasi dari kami dari kelas 12 IPA 1. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.